Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhad Zamzami, dari Prodi Sistem Informasi Angkatan SI 9, dengan NIM 3022310012. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari minggu pertama sampai minggu ketujuh, seperti konsep sistem informasi, yang kedua komponen sistem informasi, yang ketiga organisasi sistem informasi, yang keempat ini strategi penggunaan IT, yang kelima enterprise system information, yang keenam dan ketujuh itu supply chain management dan e-business, e-commerce, dan e-government. Untuk yang pertama ada konsep sistem informasi. Konsep sistem informasi sendiri yaitu sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu. Contohnya ada disiplin dalam sistem informasi. Untuk yang kedua ada komponen sistem informasi yang terdiri dari hardware atau perangkat keras. Maksud dari hardware ini adalah sebuah alat keras berbentuk fisik terlihat oleh kedua mata. Yang kedua itu ada software atau perangkat lunak ya. Yang ketiga ada jaringan telekomunikasi, dan yang keempat ada basis dasar, dan yang kelima ada sumber daya manusia. Tujuan dari penggunaan sistem ini adalah untuk mengumpulkan data, mengolah serta atau menyimpan data yang menghasilkan sebuah data. Yang ketiga ada sistem informasi dalam suatu organisasi, atau dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang menyediakan informasi bagi semua tingkatan dalam organisasi tersebut kapan saja bila diperlukan. Contohnya ada e-commerce atau electronic commerce, yang kedua ada e-learning, yang ketiga ada e-banking, yang keempat ada fleet management system, yang kelima ada office automation system. Yang keempat ini ada strategi penggunaan IT atau strategi teknologi informasi, adalah strategi yang berfokus pada penetapan visi tentang bagaimana teknologi dapat mendukung dalam memenuhi kebutuhan informasi dan sistem dari sebuah informasi. Untuk yang kelima ada enterprise system information. Enterprise system information adalah sekelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama. Mereka mempunyai sumber daya untuk mencapai tujuan yang berperan sebagai satu entitas. Sebagai contoh, bagian pemasaran dan penjualan, yaitu menginginkan variasi produk yang banyak agar konsumen bisa lebih luasa untuk memilih barang. Dan untuk yang keenam ini ada supply chain, dan supply chain management itu berbeda ya. Supply chain atau SC adalah jaringan antara perusahaan dan pemasok saja. Sementara SCM adalah suatu rangkaian dari proses pengolahan, pemasok dan pelanggan, seperti muncul sebagai fondasi yang mendukung pemenuhan kebutuhan konsumen sesuai bisnis yang dijalankan. Untuk yang ketujuh ini mungkin cukup panjang karena saya menjelaskan tentang e-business, e-commerce, dan e-government. Yang pertama ada e-business, adalah bisnis yang mengacu pada penggunaan teknologi digital dan internet untuk menjalankan proses-proses bisnis utama dalam suatu perusahaan. Dalam e-business terjadi aktivitas pertukaran data dan informasi, menjalin koneksi dan relasi. Bisnis ini mencakup bisnis yang luas, mencakup seluruh aspek bisnis yang ada di dalam perusahaan sehingga bisa memiliki aktivitas yang bermacam-macam. Yang untuk e-commerce sendiri adalah bagian dari e-bisnis ya, meliputi aktivitas jual beli secara elektronik dan segala aktivitas pengolahan internal dalam suatu perusahaan, serta berbagai koordinasi dengan pemasok meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ataupun pergantian produk, pelayanan serta informasi dengan menggunakan jaringan internet. Contoh dari e-commerce ini ada seperti mataharimal.com, segalmedia.com, dan lazada.com. Yang ketiga ini ada e-government, adalah penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan, hubungan kepada masyarakat, hubungan kepada stakeholder,
lainnya dengan memanfaatkan teknologi digital dengan adanya e-government mampu untuk meningkatkan efisiensi dengan kegiatan operasional PME. Cukup sekian review materi dari saya. Mungkin kalau ada kekurangan atau kelebihan kata dan kata yang kurang mengenakan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.